Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin aja. Amin. Mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami
Salat maghrib kita berjamaah, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, jamaah salat maghrib yang pada saat ini melapangkan hati sekaligus melapangkan waktu untuk mengikuti kajian kita setiap Rabu malam. Jadi sesekali mengaji kau penting Pak Ibu. Kalau awak sibuk mencari dunia, sebenarnya ndak ada dilarang tu dong. Malah dalam Al-Quran disuruh bana awak mencari dunia kau. Disuruh bu. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu kata Allah. Bertebaran kalian di muka bumi ini, cari anugerah rezeki Allah. Ini tak boleh lawak duduk dalam musalla tarawih berzikir panjang, tak boleh. Tapi sambil mencari dunia berzikir boleh. Begitu. Jadi jangan kita salah memahami. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, berarti secara tidak langsung Allah memerintahkan nikmati dunia ini. Cari dunia ini puas-puasnya. Tapi ingat, jangan lupa kepada Allah. Itu aja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan singkat ini kurang lebih 20 menit. Nanti 10 menit bagi waktu untuk bertanya. Jadi siapkan pertanyaan yang ingin bertanya. Baik, tema kita surat Al-Baqarah ayat 218. Surah apa? Ayat berapa? 218. Mudah mengingatnya tu 28 balik. Apa pesan Allah? Satu, ini. Innalladzina amanu. Ya, itu pesan pertama. Innalladzi, ya kan? Innalladzina amanu. Nih, mau kolomis teh. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Siapa tadi? Orang yang telah beriman. Bapak Ibu semua sudah beriman. Ya kan? Iman kepada siapa? Ada 6. Amantu billah, iman kepada Allah. Ibu kalau iman kepada Allah berarti tak boleh membantah Allah. Bu, ya itu. Kalau wa'ala iman kepada Allah tak boleh membantah Allah. Jadi kalau masih membantah juga, itu imannya sedang rusak tu. Ya nak? Contoh, disuruh solat, ya solat. Jangan bantah perintahnya. Disuruh puasa, jangan mancilok, tinggalkan manci. Itu namanya iman kepada Allah. Tak ada bantahan untuk Allah. Yang kedua, iman kepada wa malaikatihi, malaikat Allah. Kalau awak percaya jo malaikat Allah, awak yakini pula jo tugas-tugasnya. Ada barang malaikat yang wajib dipercaya. 10 naon 10 ko awak hafal namanya, sudah dihafal namanya, pahami tugasnya. Dengan tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat, maka tak boleh pula awak membantah tugas malaikat tu. Contoh, malaikat raqib mencatat
baik. Malaikat atid catat amal buruk. Wah, harus yakin tuh tugasnya. Sehingga Bapak Ibu, kalau awak yakin dengan dua malaikat pun tadi, awak bisa mengontrol diri awak. Nang awak buik. Oh, nan elok kau buik ada malaikat rokib, ya catat. Oh, nan buru awak buik ada malaikat atid nang kau mencatat. Walaupun orang tak tahu. Awak dalam ruangan surang senyo, anak awak buik nan elok atau nan buruk catat oleh dua malaikat. Itu namanya malaikat nan harus awak percayai dan diyakini tugasnya. Besoklah mati Bapak Ibu masuk kubur. Tiba di kubur tu dalam pusara tu ada namanya malaikat lo balik. Malaikat siapa namanya? Mungkar nakir. Tugasnya mananyo awak di dalam pusara tu. Jadi besok pun lah masuk pusara tu lah mati awak lah dibungkus je kain kapan tu tiba dua malaikat. Nan kamananyo awak ditanya, sia Tuhanmu. Kok kalau orang tak solat payah nyawek mah. Itu. Dia pernah ibu cari orang nyawek mana itu? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang tak solat, tak puasa, tak zakat, payah baru saja dilapih di malaikat langsung. Percaya nak Pak Ibu? Kalau percaya gitu, awak persiapkan dari kini supaya mudah pertanyaan itu. Banyak pertanyaannya berikut tu. Tidak hanya Allah saja yang ditanya tu dong. Marrabbuka saja, man nabiyuka, ya kan? Aina qiblatu tuka, man imamuka, ma kitabuka. Itu kan ditanya dong. Kalau tak solat tak bisa jawab. Apakah perlu dihafal kini Buya? Tak perlu dihafal dong. Dia apa mana kini dia apa ibu nama sampean dia marrabbuka dia apa kini ya. Kalau tak solat tak bisa jawab. Yang penting tugas ibu solat. Banyak sih ibadah lain. Yo bu. Apoleh awak lah lansia ko lanjut usia lanjut mati dah. Itu kan lansia kan. Lansia lanjut mati dah. Itu. Ya lah dibuat tahu. Allah Karim. Amanu aneh. Singkat cerita di sini. Kita balik ke sini ya. Kemudian lanjutan ayat itu apa kata Allah? Walladzi nahajaru. Dan orang-orang yang hijrah. Kemarin kita sudah bahas tuh tentang hijrah itu apa. Kalau Nabi Muhammad, ingat ya. Kalau Nabi Muhammad hijrahnya itu minal makanil wahidi ila makanil ukhra, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Makkah ke Madinah. Itu dilakukan oleh Nabi Pak Ibu. Bakok dilakukan oleh Nabi hijrah. Satu, alasannya nih. Dek karena dulu Bapak Ibu di Makkah tuh kondisinya ndak aman Pak Ibu. Ndak aman. Jadi Rasulullah tu 3 balik tahun Pak Ibu. Berapa tahun? 3 balik tahun di Makkah tu hanya menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Itu sama.
Jangan lallah. Dengar elok. La ilaha illallah. Sama. La ilaha illallah. Tu. Jadi bukan lallah. Ya, lallah. Cie itu siapa ibu? Cie kalimat tu pak 3 balik tahun mak. Tu nan disampaikan Rasulullah di Makkah. Nak ada lain no. Alunado baraja solat. Lah. Alunado baraja tentang puasa. Alunado baraja tentang zakat. Alunado baraja tentang umroh dan haji. Alunado baraja tentang jual beli. Alunado baraja tentang pernikahan. Alunado cik kalimat tu 3 balik tahun mak. Coba bayangan tu. Subhanallah. Tapi Rasulullah tantangannya Bapak Ibu dibunuh. Cik kalimatnya subhanallah. Coba bayangan Bu. Mau dibunuh. Yang mau membunuh tak orang jauh dapat. Paman mau cakap salah. Pamannya surang. Coba bayangan tu. Abu Jahal, Abu Lahab, Hamzah, Umar bin. Itu orang-orang yang akan membunuh. Orang-orang dah kes adanya. Jadi kalau ada awak ingin menyampaikan kebaikan, ada orang terdekat awak menentang, menolak, tu biasa tu. Iya, sejak zaman Nabi itulah. Sedang Nabi sih ditolak oleh awak. Awak siap. Nabi sih tak ada nak bau. Jadi kalau ibu-ibu kan menyampaikan dan elok ke orang menolak tu wajar situ. Iya. Tapi kalau langsung diterima, langsung diamalkan tu lama situ mah. Lama. Nah, pasti ada tantangannya. Singkat cerita Pak Ibu, karena 3 balik tahun di Makkah ada tantangan bahkan sampai kepada perencanaan pembunuhan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah cari jalan keluar. Jalan keluarnya hijrahlah Rasulullah ke Madinah. Pindah ke Madinah. Itu maknanya ditiru di dun sanak kita, saudara-saudara kita jamaah tabligh tu hijrah pindah dari Siko Pailu Kasinan hanya untuk menyampaikan dakwah. Tu enggak apa-apa, bagus itu. Cuma kan kadang-kadang ada lu musalla, ada lu masjid menolak. Itu biasa tu. Ada lu menolak apa? Cuba tanya ke sanak awak tu. Kamu tahu mana tu? Tiba di musalla tu tolaknya usiat biasa tu. Sedang Nabi si kadimu nak bu. Bako ada orang menolak, bako orang mau usiat. Deknya alun paham, alun tahu. Sana awak tu pergi ke musalla kan nak cari pitihnya dah. Naklah cari makan lah. Nyo menumpang di musalla tu. Because solatnya solat, ya kan? Tahajudnya tahajud, solat berjamaah. Unyu kan lalu di musalla. Apalah masalah lalu musalla? Awak nalah bertentangan jadai awak. Dulu adai Minangkabau ko, mohon maaf cakap Pak Ibu, nan laki-laki lalu di surau dulu. Iya kan? Anak-anak remaja di surau dulu lalu. Kini mengan dilarang. Itu menggonyo anak awak lalu si di rumah lai. Ruangan ber-AC pula. Saya ingat subuh pun nak tak jaga lai. Ya nak mau? Allah karim. Ya kan? Dia buatlah program pemerintah kini wajib ke surau untuk beku diambil absen. Yang tayan ndak lo ketiba beku tu mah. Ya kan? Payah Pak Ibu. Sebab awak sebagai orang tua lah memfasilitasi di rumah. Kalau dulu memang anak-anak kemenakan awak yang laki-laki disuruh ke surau. Sehingga ramai memang surau. Itu wa ilangan. Sedang jamaah tabligh saya larang ke surau. Kena indak ke raja saya.
Jamaah tabligh tu elok Pak Ibu. Tak ada masalah tu Pak Ibu. Jadi Pak Ibu jangan salah faham. Kalau ada tiba beko berombongan 10 orang, 7 orang sekian, terima. Mereka elok, tak ada masalah. Kebersihan dijaga. Ya Bu. Ini jaleh tu. Tu usia lah. Allah karim. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang hijrah Nabi Muhammad tu dari Mekah ke Madinah. Dan itu tantangnya luar biasa. Itu makanya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, hijrahnya tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa tanggal 12 semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalimat la ilaha illallah hurufnya ada 12. Nih, ya. La ilaha illallah. Kita hitung sama-sama. La, lam ju alif. Itu makanya disebut lam a bara huruf 2. Alif lam ha bara huruf 3. Illa alif lam alif bara 3, ya kan? Allah alif lam lam ha bara 4. Coba hitung. 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12. Tu makanya lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hijrah dari Makkah ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya pun tanggal 12 Rabiul Awal. Umat Islam harus tahu itu. Lai paham? Nah itu yang lah. Nan la ilaha illallah ku ada nak suratnya Buya? Ada. Bu. Surat apa? Suratnya surat Muhammad. Ayatnya 19. Surat apa? Ayat berapa? 19. Paham? Jadi la ilaha illallah itu 12 huruf diambil oleh Allah sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad, hari hijrahnya Nabi Muhammad, dan hari wafatnya Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal. Terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Paham? Itu satu. Terus yang kedua, kenapa Nabi Muhammad lahir tanggal 12? Hijrah tanggal 12, wafat tanggal 12. Karena ada namanya syahadatul Rasul, Muhammadur Rasul. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah juga 12 hurufnya. Coba kita hitung. Mim ha mim dal berapa? 4. Rasulun rosin waw lam berapa? 4. Allah alif lam lam ha 4. 4 kali 3 12. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada enggak suratnya ke Buya? Ada suratnya. Suratnya surat Al-Fathu ayat 29. Kalau ini 1 dengan 9, kalau ini 2 dengan 9. Siapa yang buat itu? Allah. Itu makanya Al-Quran itu kitab suci yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dirubah-rubah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, paham sampai di sini? Paham ya? Nah,
Jadi hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Berikutnya, Rasulullah pernah mengatakan yang dimaksud dengan hijrah untuk umat Nabi Muhammad itu berbeda dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Apa hijrahnya umat Nabi Muhammad? Ada hadis Rasulullah mengatakan begini. Al-muhajiru. Coba cong. Kurang karis. Al-muhajiru. Tadi yang 9 balai 29 ni paham tadi kan? Mengulang balik. 9 balai 29 ku alun berjalan ni kan? 9 balai. 9 ni kan sama kan? 1 jodoh 2. 1 ku maksudnya tauhidullah, ya kan? Allah yang satu, yang 2 ini Muhammad Rasulullah sebagai utusan Rasulullah. Itulah Allah merencanakan. Ya kan? Baik. Rasulullah mengatakan begini, hijrahnya umat Nabi Muhammad, al-muhajiru. Al-muhajiru, cocok. Man hajaro manahallah anhu. Nih. Jadi kalau kita beda hijrahnya, bukan pindah tempat. Kalau Rasulullah pindah tempat. Kalau kita pindahnya itu pindah sikap, merubah sikap. Al-muhajiru, orang yang hijrah itu, kata Rasulullah, man, siapa saja. Jadi kalau man itu artinya siapa atau orang, bukan barang siapa. Ini banyak ustaz ceramah man soma, barang siapa, barang siapa. Biko jamaah angkat tangan barang ambo ya. Ya kan? Jadi ustaz-ustaz nih yang dengar ceramah nih, nanti ada di YouTube tuh. Jangan biasakan menterjemah man itu barang siapa. Ya, siapa saja atau orang. Man siapa saja. Hajaro, hijrah atau pindah. Ma, apa saja. Nahallahu anhu, naha, dilarang Allah anhu, darinya siapa yang hijrah. Jadi pindah dari yang dilarang oleh Allah menuju yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya hijrah tuh. Jadi hidup ini Bapak Ibu, kalau tak ada perubahan sikap kepada yang lebih baik, berarti dia belum hijrah. Dari tak sholat menjadi itu namanya hijrah. Pindah, merubah sikap. Pak Ibu umurnya lah sekian. Dari umur sekian sampai umur 50, tak ada sholat doh. Dek sibuk saya mencari dunia, sibuk saya di pasar. Nak Pak Ibu? Sibuk saya jadi orang jahit lain. Tapi umur 51 dapatlah petunjuk dari Allah, dapat hidayah dari Allah, merubah diri untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Awak sadonya kan tak dari lahir salat dah. Jangan disiko dari lahirlah solat. Jangan angkat tangan. Nggak ada kan? Ada di antara awakku umur 50 baru solat mah. Ada nak? Kan banyak tuh. Ya kan? Ada nak dari umur sampai 40, ada umur 60 barunya solat. Itu tanda apa? Tandanya hijrah. Jadi sebelum dia hijrah menuju alam kubur, lebih baik dia hijrah dulu sikapnya, perbuatannya ketika hidup di dunia ini. Paham Bapak Ibu? Bel lah bunyi kan. Ambo agi waktu bertanya dulu.
Siapa nak bertanya? Ada Pak? Ibu? Anak tu bertanya tu. Berarti lah paham tu mak. Nah, bu kalau lah paham tu laman tu mak. Baik, bertambah seketik lagi. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Merubah sikap tu memang payah Pak Ibu. Sangat payah sekali. Apalagi itulah menjadi kebiasaan awak. Kau contoh sederhana sajalah. Pak Ibu, suaminya, ya Bu ya, mohon maaf, suaminya di rumah merokok. Ada tak? Kalau mampu menyuruhnya merokok, berhenti merokok, tak berhenti tak Pak Ibu? Cubalah. Misalnya, Pak Le merokok. Tak lah kini kan. Dulu lain. Lain. Misalnya Pak kini merokok. Ambo suruh Pak berhenti merokok. Ambo kaluan dalilnya. Segala macam. Tak berhenti Pak. Cubalah. Karena berhenti atau tidak, Bapak ingin merubah sikap atau tidak dari hati Pak. Tak itu Pak tahu. Ada orang tak solat, ambo ceramahi suruh solat. Ditibu no Ustaz yang kadang-kadang Ustaz Abdul Somad menceramahinya untuk solat. Indahkah solatnya dong? Sebab apa? Hatinya. Jadi hijrah itu datangnya dari diri awak masing-masing. Adapun orang lain hanya membantu untuk mendorong supaya awak bisa hijrah. Tapi tetap kembalinya kepada diri kita masing-masing. Bukan pengajian kok. Bagaimana Pak RW mengumumkan di siku, Bapak Ibu, mari kita ke surau, ada pengajian siap maghrib. Tak ketibu. Sebab apa? Itu kan hati awak. Awak namun nak dapat ilmu, panggilan hati awak masing-masing Pak Ibu. Tapi paling tidak tugas pengurus mushola sudah sampai. Apa tugasnya? Mengajak, mengarahkan, membimbing jamaah supaya memakmurkan mushola kita. Besok di akhirat ditanya pengurus oleh Allah. Kok ndak ramai mushola Pak pengurus? Jawab pengurus lado. Sudah ya Allah, lamboi bau ya Allah. Kadang-kadang lah kami agilo senek ndak lu tibo ya Allah. Jadi pengurus lado jawabnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu Bu, lado senek alunya tibo oleh dah. Allah karim. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hijrah kita itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Panggilan hati kita masing-masing. Bagaimana supaya hati kita bisa terpanggil? Salah satunya tetap meminta kepada Allah hidayah Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu, tetap belajar dan belajar kepada siapapun. Bisa dengan membaca buku, insya Allah juga akan ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi menghadiri majelis ilmu. Demikian saja Bapak Ibu. Karena waktu kita terbatas, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab nan salah datangnya dari ambo pribadi. Baik, kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.